Hari ini kebetulan kita itu lagi ada di Odaiba. Kalian udah tahu nggak sih kalau sebenarnya Odaiba itu adalah pulau buatan? Ada yang pernah dengar? Ya, kalian pasti belum dengar itu. So tahu ya, kalau bilang udah tahu ya, aku nggak ada kerjaan, makanya bilang aja nggak tahu ya. Oke, karena Odaiba itu adalah pulau buatan yang sebenarnya dulu difungsikan bukan untuk seperti sekarang ya. Dulu itu memang difungsikan untuk sebagai benteng pertahanan. Dulunya adalah pusat-pusat meriam-meriam kayak gitu loh katanya di zaman dulu, untuk menghadang pasukan-pasukan kapal dari negeri lain biar tidak langsung bisa memasuki Jepang itu loh katanya. Loh, kok gitu? Kok tiba-tiba kita ada di New York? Kalau ngelihat patung Liberty sih biasanya kayak gitu ya. Tapi mohon maaf, ini hanya patung Liberty tiruan. Kok tiruan sih? Orang Jepang menyebutnya kalau ini adalah Statue of Liberty. Jadi memang ini patung ini diimpor langsung dari Perancis katanya biar dipasang di sini dalam rangka hari apa ya namanya gua nggak tahu. Tapi yang jelas seperti itu. Jadi langsung dibuat dari Perancis dan dikirim ke Jepang gitu loh guys. Ngomong soal Odaiba, gak asing kayaknya kalau misalkan tempat ini adalah tempat metropolitannya Tokyo. Iya betul, karena memang lokasinya berada di Teluk Tokyo gitu loh guys. Sini jadi pusat perbelanjaan, pusat semuanya ada di sini deh. Pokoknya televisi juga di sini ada, pusat televisi yang dipindahkan dulu di zaman kapan gitu ya. Nggak tahu, lu searching aja sendiri. Ini memang suka abal-abal sih ngasih penjelasannya. Indonesian, pasti ini orang Indonesia yang nulis ini. Teruntuk Mas Yusef yang nulis di sini. Tujuan Anda apa nulis nama di situ? Maksudnya Anda menjelaskan bahwa Mas itu udah pernah datang ke sini gitu. Perlu gitu saya tahu ada Mas di sini. Saya yang tahu, kasihan kalau orang-orang Jepang tuh pasti nggak suka nih benda-bendanya kayak giniin. Jangan ya, untuk Mas Yusef dan yang lainnya dan mas-mas yang lainnya dan sini ya Mas ya. Kasihan. Kenapa kita nggak jalan ke sana ya? Kok kayak seru gitu loh. Kayaknya mau turun deh. Kita turun lewat sini aja yuk. Kaca. Kameramen, saya mau ada game dengan Anda. What? Di sini kan ada tangga nih nyampe sana. Ya, saya benci sekali tangga. Kita batu kertas gunting itu turun 3 tangga. Kelamaan deh, turun 5 tangga deh. Yang menang turun. Itu yang kalah game. Oke? Hai. Ya, oke. Oke. Yakin game yang kalah. Aduh, gimana nih? Kayaknya ke arah sini aku pertama kali deh. Apa enggak ya? Apa aku pernah ke sini sebelumnya? Ada orang TikTok kan? Iya, mari kita sapa ya. Barangkali mereka mau jawab. Masa sih? Kalau enggak gimana? tapi malu sih aku. Kadang-kadang ya. Kadang walaupun kayak sama Indonesia gitu. Cuman nggak berani nyapa tuh bukan karena sombong. Cuman malu aja. Nah, mari kita tanya mereka yang lagi tiktokan apakah mereka akan menjawab atau tidak. Itu challenge kedua kita, oke? Tapi kenapa deg-degannya? Tadi kayak kan pakai kerudung juga ya. Jadi kayaknya nggak akan terlalu
terlalu sulit gitu untuk menyapa. Aisyah Harusnya, menyapanya kayak gimana? harusnya sih. Mari kita lihat kemampuan Ici. Kayaknya emang lagi asik-asik gitu kan. Nah ya. Di sana. Assalamualaikum. Ya, guys. Alhamdulillah. Mana? Tanya guys, hotel ini mahal banget. Lihat dong semegah itu. Apa aku bisa mencoba untuk merasakan sensasinya menginap di sana? Gak perlu kalau gaji aku udah gede ya. Kapan? Kalau subscriber aku banyak boleh lah. Cuma 20 orang mengkali kayaknya. Ya benar. Coba muter. Coba muter. Ngapain? Nggak tahu. Sekarang aku sedang berada di pinggir pantai, depan aku pantai, dan sekarang udah sedikit mau turun sih mataharinya, jadi udah lumayan gelap. Nah lumayan udaranya sejuk, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Kayaknya cocok sekali untuk kita berbincang-bincang. Kok berbincang-bincang sih, ini lebih ke curhat sih ya guys. Jadi baru-baru ini aku habis pulang dari Indonesia. Sebenarnya aku udah 4 tahun gak pulang ke Indonesia, dan bulan lalu aku habis pulang untuk liburan dan ketemu keluarga selama 1 bulan di Indonesia. Baru-baru ini juga aku mendapatkan sesuatu yang memang bener-bener sama sekali dari dulu gak pernah aku pikirin. Apa? Yang jelas sih kayak gini ya, ada yang bilang kayak gini, nggak apa-apa nikah karena nggak cinta, nanti juga cintanya akan datang sendiri. Orang-orang zaman dulu tuh kenapa berpikir seperti itu gitu loh. Aku sempat nanya, kenapa sih orang-orang zaman dulu kok menikah itu tanpa cinta gitu loh. Kenapa mereka bilang bahwa nanti cinta datang sendiri, sedangkan yang aku pikir adalah kok bisa mereka menikah tanpa cinta? Apakah mereka tidak capek gitu untuk pura-pura bahagia di depan orang lain yang tidak kita cintai gitu loh selama hidupnya? Apakah menikah karena kasihan, cinta karena kasihan itu bisa berjalan gitu? Yang aku pikir no, itu nggak akan berjalan sama sekali. Cinta karena kasihan itu akan merugikan dua belah pihak. Yang pertama, kasihan karena membohongi orang yang dicintai, yang pura-pura dicintainya. Yang kedua, kasihan sama diri kitanya sendiri gitu. Kita harus pura-pura bahagia, pura-pura mencintai orang, itu kan memerlukan energi yang banyak, dan aku pikir itu pasti bakalan capek gitu. Dan disitulah aku mulai menemukan jawaban. Baru-baru ini ada seorang, bisa dikatakan tokoh ya, seorang tokoh yang mengatakan bahwa hei anak muda, justru cinta karena kasihan itu adalah cinta yang sejati. Kenapa? Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Cinta karena kasihan kok dibilang cinta yang sejati? Terus beliau menjelaskan bahwa cinta Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita juga bisa diumpamakan bahwa adalah cinta karena kasihan. Kenapa? Kalau misalkan Allah menggunakan
rasa adilnya kepada umatnya, bukan umat ya, kepada makhluknya, maka yang paling hancur adalah manusia. Kenapa? Ya karena ya karena gini loh, kebaikan itu belum tentu diterima, sedangkan suatu kejahatan itu udah mutlak hukumnya. Kita ibadah belum tentu diterima gitu, karena belum tentu ibadah yang kita lakukan itu benar, dilakukan dengan tata dan syariat yang benar, sedangkan kejahatan itu udah mutlak salah gitu. Bayangkan. Nah, kalau misalkan kita memohon kepada Allah, ya Allah Maha Adil, yang Maha Adil tolong adilkanlah hidup ini gitu, ya kita yang rugi gitu loh. Ruginya ya dosa kita yang paling banyak dibanding kebaikan kita gitu loh. Itu loh makanya Allah mencintai, makanya Allah juga mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim katanya ya. Ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu. Makanya itu adalah rasa kasihannya Allah kepada kita gitu loh. Nah, karena diumpamakan seperti itu, cinta karena kasihan itu bisa jadi cinta sejati. Logikanya adalah ketika kita mengasihani seseorang, maka rasa ingin memberi kita datang secara normal. Secara normal kan si Zeng itu ya? Secara natural akan datang gitu, timbul rasa ingin memberi gitu. Dan memberinya di situ adalah ikhlas. Nah, itu kuncinya. Kasihan kalau di switch dari ikhlas, maka itu udah jadi cinta yang ikhlas. Itu bukannya cinta sejati? Iya dong. Dari dulu kan aku nggak ngerti kenapa cinta karena kasihan adalah cinta sejati, tapi karena kasihannya yang bisa di switch jadi ikhlas itu justru itu yang lebih baik gitu. Ngerti nggak sih? Nggak ngerti aku juga. Pokoknya bener-bener kayak oh my god, itu kayak ngasih tamparan besar buat aku gitu. Nah, oh iya ya gitu. Karena selama ini kayak aku takut salah aja gitu. Kayak bener nggak sih gue menyukai seseorang, apa mengasihani seseorang dengan dalih cinta gitu. Bener nggak sih kalau gue tuh pura-pura bahagia untuk orang yang sayang sama kita, padahal kita sendiri belum sayang sama dia? Bisa nggak sih itu bisa jalan lebih lama gitu? Dan ternyata jawabannya bisa, karena cinta karena kasihan bisa berubah jadi ikhlas. Kalau kita bener-bener ikhlas gitu, bener-bener kasihan. Itu loh. Hebat nggak sih si ulama itu? Hebat banget. Oke guys, itu sedikit aja cerita-cerita sore kali ini. Ini kayak jadi kultum ya, kuliah 7 menit. Kultum guys. Ya, karena mungkin sekarang udah agak sore ya, mungkin lightingnya juga udah agak kurang mendukung. Jadi oke, vlog kali ini diakhiri sampai sekarang. Jadi bye bye, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Bye.